Umat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Marilah kita sambut panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita berdiri dan menyanyikan KJ 336. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini berlangsung berdasarkan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam ibadah hari ini, saudara, kita turut merayakan 2 ulang tahun. Yaitu ulang tahun pertama adalah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan yang kedua adalah ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Itu sebabnya, saudara, di awal ibadah tadi kita menyanyikan sebuah lagu tentang Indonesia, negara kita yang merupakan anugerah Allah. Dan di dalam kesempatan ini, kita juga akan mendengarkan pesan pastoral dari pimpinan Sinode Gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat, dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam, mulai dari yang sepele,
atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Sebelum melanjutkan ibadah ini, mari kita berdoa mengaku dosa di hadapan Allah. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan, namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui Bapa, bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampuni kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, 19, dan 21, yang berbunyi demikian. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mensyukuri anugerah pengampunan Tuhan dengan bertekad untuk hidup saling mengasihi dalam kesatuan tubuh Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Menduakan sebuah jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, saat ini kami kembali datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu, sehingga tatkala kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memahami kebenaran firman-Mu, dan kami tahu apa yang seharusnya kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Kami memohon pencerahan-Mu, kami memohon pimpinan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, agar pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami boleh terfokus hanya pada kebenaran daripada-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini berlandaskan pada Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan demikian. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Saudara, di awal perenungan ini saya ingin mengajak kita untuk mereview sedikit bacaan yang tadi kita bacakan, yang saya bacakan, yaitu di bagian akhir, khususnya ayat 19 dan 20. Setelah di ayat 18 Paulus meminta supaya jemaat di Efesus berdoa, di ayat 19 Paulus berkata, berdoalah juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana harusnya aku berbicara.
Saudara, di 2 ayat terakhir ini, Paulus menyatakan identitas dirinya sebagai utusan Allah. Utusan Allah untuk memberitakan Injil. Pernyataan ini memiliki satu landasan pengalaman yang kuat, karena kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, saudara, kita akan melihat bagaimana di sana Allah berbicara kepada gereja pada waktu itu untuk mengkhususkan Paulus untuk diutus oleh Allah sebagai pemberita Injil kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara, ini identitas yang jelas bagi Paulus. Dan di dalam mengemban identitas itu, saudara, Paulus bahkan ketika memberitakan Injil, dia rela untuk dipenjara. Dia rela untuk mengalami penderitaan supaya bisa melaksanakan pemberitaan Injil itu dengan baik. Nah, pertanyaannya, ketika Paulus pada waktu itu mengalami penderitaan, bahkan di penjara seperti itu, kenapa dia tidak menjadi kecewa? Kenapa dia tidak menjadi marah? Bukankah banyak orang Kristen yang ketika mentaati firman Tuhan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, merasa diri sudah setia tetapi kenyataannya dia mengalami musibah, kemudian orang Kristen itu menjadi marah. Dan sebaliknya di sini Paulus, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan pemberitaan Injil dengan baik, tapi kemudian dia mengalami aniaya, lalu dia tidak marah, tidak kecewa. Bahkan saudara, di kalimat terakhir di ayat 20 itu dikatakan begini kan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyuarakannya, aku menyatakannya. Perhatikan, yang diminta oleh Paulus sekalipun sudah mengalami penganiayaan, dia berharap ada dukungan doa dari saudara-saudara seiman supaya Paulus tetap memberitakan Injil dengan berani. Luar biasa, saudara. Apa sebenarnya yang membuat Paulus bersikap seperti ini? Nah, saudara, Paulus mengambil sikap seperti ini karena dia melihat, bukan hanya melihat tapi juga merasakan bahwa Injil yang dia beritakan itu adalah kebenaran. Injil yang disampaikan Paulus adalah kebenaran yang memerdekakan Paulus, yang mengangkat kehidupan Paulus, yang mengubah kehidupan Paulus menjadi kehidupan yang lebih bebas, lebih merdeka. Saudara, Paulus mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Sebelum Paulus berjumpa dengan Injil itu, Paulus seakan-akan hidup di dalam kebenaran. Paulus adalah orang yang taat beragama. Paulus orang yang rajin melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi saudara, sekalipun Paulus memiliki kehidupan keagamaan yang baik, tetapi kehidupan Paulus dikuasai oleh kejahatan. Itu sebabnya, saudara, di dalam menjalani hidupnya, Paulus mengatasnamakan agama itu untuk melakukan penganiayaan, untuk melakukan penindasan kepada orang lain. Paulus melakukan kejahatan bukan hanya menganiaya orang lain yang tidak sealiran dengan dia. Paulus juga melakukan pembunuhan. Saudara, apakah itu hidup yang merdeka? Tidak, saudara. Kehidupan Paulus yang seperti itu menunjukkan bagaimana Paulus hidup di dalam kebenaran yang semu, kebenaran yang palsu. Bisa kita bandingkan dengan kehidupan Paulus sesudah berjumpa dengan Injil. Injil yang dimaksud di sini adalah, arti dari Injil adalah kabar sukacita. Kabar sukacita seperti apa yang mengubah kehidupan Paulus?
kabar sukacita yang mengubah kehidupan Paulus adalah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan Paulus dengan Yesus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, itulah yang mengubah kehidupan Paulus. Paulus berjumpa dengan sang kebenaran yang sejati. Kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus dengan tegas, dengan lantang mengajarkan kepada para muridnya dan mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saudara, Kristus berkata bahwa dirinya adalah kebenaran. Dan itu sebabnya ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, maka itu berarti Paulus berjumpa dengan kebenaran. Perjumpaan Paulus dengan Yesus adalah perjumpaan dengan kebenaran, dan pada akhirnya kebenaran itu yang meliputi kehidupannya serta membebaskan, memerdekakan Paulus. Sehingga kalau sebelum berjumpa dengan kebenaran, Paulus hidup di dalam kebencian. Sesudah berjumpa dengan kebenaran, yaitu berjumpa dengan Kristus, Paulus hidup di dalam perilaku yang penuh dengan kasih. Dari membenci berubah menjadi mengasihi. Dari dulu mau menganiaya, senang menganiaya orang, sekarang Paulus rela dianiaya demi kebenaran itu sendiri. Saudara, perubahan yang luar biasa. Dan ketika mengalami penganiayaan-penganiayaan, Paulus tidak merasa hidupnya tertekan. Sekalipun dia mengalami pergumulan-pergumulan, dia tetap bisa menjalani dengan sukacita. Bahkan memohon dukungan doa dari saudara-saudara seiman untuk tetap hidup di dalam kebenaran itu. Dan bukan hanya memohon dukungan dari saudara seiman, saudara, Paulus juga menyampaikan suatu berita yang mengajak orang-orang Kristen untuk hidup di dalam kebenaran itu. Di bagian awal dari ayat yang kita baca tadi, saudara, di ayatnya yang ke-10, Paulus berkata demikian, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan." Saudara, Paulus yang sudah mengenal kebenaran itu, dia meminta orang untuk juga hidup di dalam kebenaran. Paulus yang sudah melihat dan merasakan bagaimana Allah sang kebenaran itu telah mengubah kehidupannya, telah memerdekakan dirinya. Paulus juga mengajak orang-orang untuk kuat di dalam sang kebenaran itu. Saudara sekalian, Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Kenapa Paulus mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan? Saudara, kalau kita melihat kembali kepada pengajaran Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan, akulah pokok anggur yang benar. Di dalam Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Saudara, bukankah konsep yang sama ini juga yang sedang disuarakan oleh Paulus? Paulus meminta orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Karena apa? Karena kalau kita tidak berada di dalam Tuhan, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Saudara, itu sebabnya penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah kita hidup di dalam Tuhan? Ataukah kita hidup di luar Tuhan? Apakah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Atau kita hidup di luar kebenaran itu? Saudara sekalian, di dalam bagian yang lainnya,
yaitu di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 13. Di sana Paulus berkata satu hal yang juga selaras dengan apa yang disampaikan di ayat 10 ini. Filipi pasal 4 ayat 13 itu berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung. Perhatikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus mengatakan, apapun boleh terjadi di dalam kehidupanku dan aku sanggup untuk menanggung semuanya itu. Saudara, kadang di dalam kehidupan kita merasa tidak sanggup menjalani hidup ini. Kadang kita merasa beban hidup ini terasa berat, terlalu berat. Kadang kita merasa kita tidak punya kekuatan lagi untuk melanjutkan kehidupan ini. Melalui perenungan pada saat ini, saudara, mari kita mengintrospeksi diri kita. Pada saat kita merasa tidak lagi sanggup menanggung beban hidup ini, mari kita bertanya, apakah aku menanggungnya sendirian? Ataukah aku menanggung di dalam Tuhan? Sebab pada bagian ini Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena di bagian lain Paulus berkata, di dalam Tuhan aku sanggup menanggung segala perkara. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatanku sendiri, bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Oh saudara, betapa untungnya, betapa menyenangkannya kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup di dalam kebenaran, persoalan boleh datang silih berganti. Tapi kita tidak akan pernah tergoyahkan. Kita tetap sanggup menanggung segala sesuatu. Karena kita ada di dalam kebenaran ini. Nah, saudara, ini suatu hal yang sangat penting untuk kita sadari bersama. Dan kemudian saudara, kalau kita menghubungkan dengan realita kehidupan kita saat ini. Pada masa pandemi ini, saudara, kita mengalami banyak tekanan. Saudara, kesehatan menjadi isu yang sangat penting pada saat ini. Ketika masa pandemi ini terjadi, salah satu isu yang penting adalah apakah aku terpapar atau tidak. Isu kesehatan itu. Begitu kita terpapar, saudara, persoalan menjadi semakin berat. Apalagi ketika pandemi di negara kita mencapai puncak-puncaknya, mencapai titik yang tinggi, sehingga banyak rumah sakit yang overload, tidak lagi sanggup menampung orang yang terpapar COVID. Rumah sakit bisa dikatakan lockdown. Nah saudara, dalam kondisi seperti ini semakin menakutkan. Mungkin ada orang-orang yang berkata, tidak apa-apa, kalau tidak bisa masuk rumah sakit, yang penting isoman, isolasi mandiri, sediakan tabung oksigen, dan sebagainya. Tapi seringkali situasinya tidak semudah itu, bukan? Apalagi bagi kita yang rumahnya tidak besar. Sebelum pandemi pun kita bisa tidur bersama dengan anggota keluarga yang lain. Kamarnya pas-pasan. Anaknya 3, kamarnya juga cuma 3. Yang satu dipakai oleh orang tua. Yang satu dipakai oleh anak nomor 1. Yang satu dipakai oleh anak nomor 2 dan anak nomor 3. Sekarang kalau anak nomor 2 atau nomor 3 sakit,
Mau isolasi mandiri di mana? Tidak ada lagi kamar kosong yang tersedia. Masa mau tidur di kamar mandi? Kan tidak mungkin, saudara. Jadi dengan kata lain, begitu salah satu anggota terpapar COVID, ini mau diisolasi di mana? Karena realita rumah seperti ini, ya akhirnya mau tidak mau sekalipun menjaga protokol kesehatan, harus juga menanggung resiko seluruh anggota menjadi terpapar. Sehingga persoalan kesehatan itu menjadi persoalan yang lebih rumit, saudara. Satu orang sakit saja udah berat, apalagi kalau dua, apalagi kalau satu keluarga. Sehingga saudara, isu kesehatan memang sungguh menjadi persoalan dan pergumulan tersendiri. Belum lagi, kalau kesehatan kita terganggu, kalau kita terpapar oleh COVID, bukan hanya kesehatan yang goyah, tetapi perekonomian juga goyah, bukan? Perekonomian juga goyah. Karena tidak lagi bisa mendapatkan penghasilan. Bahkan ketika kita dikarantina, bukan karena terpapar, tetapi karena kita bersentuhan dengan orang-orang secara langsung, orang-orang yang terpapar COVID secara langsung, kemudian kita tidak bisa masuk kerja. Saudara, ironisnya kalau kemudian tempat kerja kita mengambil kebijakan bahwa kalau kamu tidak bisa masuk kerja, ya ada tunjangan-tunjangan yang harus dipotong. Tunjangan makan atau tunjangan transport yang harus dipotong. Karena tempat kerjanya tidak menerapkan isolasi, tidak menerapkan kebijakan untuk bekerja dari rumah. Nah, saudara, persoalan ekonomi turut melanda. Di dalam kondisi seperti ini, saudara sekalian, pandemi ini menimbulkan banyak persoalan. Pemerintah berusaha untuk mengajak masyarakat berperang melawan pandemi, memutus mata rantai persebaran COVID-19. Tetapi saudara, apakah kita menyadari bahwa peperangan kita itu bukan hanya melawan pandemi COVID-19. Ada peperangan rohani di sana, saudara. Peperangan rohani. Paulus mengatakan apa? Di dalam Efesus tadi Paulus mengatakan gini kan? Kuatlah kamu di dalam Tuhan. Ayat berikutnya mengatakan, saya lompat ke ayat 12, karena perjuangan kita, maksud saya ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa di sana dikatakan, melawan tipu muslihat iblis. Saudara, di dalam sebuah peperangan, tipu muslihat itu seringkali dilakukan. Seringkali dilakukan oleh musuh. Tipu muslihat menipu, melakukan kamuflase, seakan-akan kondisi aman, ternyata banyak jebakan di sana. Melakukan penipuan, seakan-akan keadaannya tidak bahaya, tetapi padahal ada bahaya yang mengancam. Saudara, situasi yang sama itu juga terjadi di dalam masa sekarang ini. Saudara, persoalan ekonomi berat. Kita harus berjuang di sana. Pada waktu di Surabaya diterapkan PPKM darurat, saudara, pada minggu ketiga bulan Juli, sampai kemudian diperpanjang lagi sampai awal Agustus, saudara. Saya berkesempatan ke WTC, bukan mau jalan-jalan, saudara, tetapi harus mengantar anak karena handphonenya rusak. Saya cari informasi, hubungin sana, hubungin sini untuk melihat
apakah WTC buka atau tidak? Kemudian saya ditanya, untuk apa? Kalau untuk cari handphone enggak bisa, tutup. Tapi kalau mau servis bisa, servis handphonenya masih buka. Akhirnya saya bersama dengan anak pergi ke WTC. Saudara, di WTC, wah kondisinya sepi, saudara. Ketika kami mau masuk, langsung dicegat, dihadang security. Kalau tidak salah ada 8 security yang berjaga di pintu masuk itu. Ditanya keperluannya apa? Kemudian saya menyampaikan, kami mau servis handphone. Ditanya, handphonenya merek apa? Setelah kami sebutkan merek handphonenya, security meminta, mana handphonenya? Handphone diberikan untuk dicek tentang merek dari handphone. Apa benar merek handphonenya sesuai dengan yang disebutkan. Saudara, setelah dicek saya pikir saya bersama anak saya bisa masuk. Tapi ternyata tidak, security ngomong diizinkan 1 orang saja yang boleh masuk. Nah, saudara, seketat itu. Nah, di WTC sangat sepi, tetapi di luar WTC, saudara, kebalikannya. Ada mobil parkir banyak, saudara. Saya pikir ada apa ini? Kalau WTC sepi, ngapain mobil-mobil parkir banyak? Apa jual makanan? Kalau jual makanan, siapa yang beli? Ketika saya amati lebih dekat, saudara, ternyata di mobil-mobil itulah para pedagang handphone berjualan. Satu mobil ada 4-5 orang yang menawarkan handphone. Saudara, jelas di sana tidak terjadi protokol kesehatan. Tapi ini memberikan gambaran menjadi dilema. Sampai ada orang ngomong, kalau terpapar COVID saya ada resiko mati. Tapi kalau saya tutup toko atau tutup warung, tutup usaha, saya juga tidak mendapat penghasilan, akhirnya mati kelaparan. Serba susah, saudara. Nah, di tengah-tengah pergumulan seperti ini, memang kita melihat ada persoalan ekonomi. Tetapi yang ingin saya sampaikan, saudara, peperangan kita bukan persoalan ekonomi saja. Ada peperangan spiritual. Jangan sampai kita dimakan oleh tipu muslihat iblis. Sehingga seakan-akan kesulitan ekonomi itu menjadi pembenaran untuk melakukan kejahatan. Gara-gara kesulitan ekonomi, kemudian kita harus melakukan penipuan. Gara-gara kesulitan ekonomi, kemudian kita harus melakukan pemalsuan. Barang dagangan kita palsukan. Surat keterangan kita palsukan. Kita melakukan penipuan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Bukankah, saudara, pada waktu itu terjadi, sebenarnya kita sedang tanpa sadar terjebak dengan tipu muslihat iblis. Yang mengalihkan pandangan kita seakan-akan persoalan yang kamu hadapi itu adalah persoalan ekonomi. Dan persoalan ekonomi saja. Tetapi sebenarnya di balik persoalan ekonomi ada persoalan spiritual. Apakah kita menyadari spiritualitas kita di masa pandemi ini? Apakah kita menyuarakan kebenaran? Apakah kita tetap berjuang untuk hidup di dalam kebenaran sehingga kita benar-benar merdeka? Saudara, ketika kita harus dibatasi gerak-gerik kita berada di rumah. Apakah kita menyadari bahwa keberadaan kita di rumah, interaksi kita dengan anggota keluarga itu juga bagian dari peperangan rohani. Bagaimana kita belajar melakukan pengendalian diri. Bagaimana kita belajar untuk lebih sabar. Bagaimana kita belajar untuk lebih peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anggota-anggota keluarga yang lain. Ketika kita tidak menyadari bahwa di situ terjadi peperangan rohani, saudara. Sehingga kita dengan gampangnya hidup dengan sembrono. Tidak lagi mau hidup di dalam kebenaran.
kita tidak hidup di dalam kasih kepada anggota keluarga kita. Kita menjadi lebih mudah marah kepada orang tua kita, lebih mudah marah kepada anak kita. Kita lebih mudah untuk teriak, melampiaskan emosi kita. Saudara, ingat saudara, di dalam hidup ini kita sedang hidup di dalam peperangan rohani. Di dalam peperangan itu Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kalau kita mau menyadari bahwa kita sedang berjuang, berperang secara rohani, kita akan mengejar untuk hidup di dalam kebenaran, belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan itu yang kita terapkan di dalam rumah. Maka rumah kita akan penuh dengan damai sejahtera, bukan? Dan damai sejahtera itu menunjukkan bahwa kita mengalami kemenangan. Kita mengalami kemerdekaan. Keluarga yang penuh dengan damai sejahtera berbeda dengan keluarga yang penuh dengan pertikaian. Ketika kita berada di dalam keluarga yang penuh pertikaian, kita hidupnya tertekan, tertindas, tidak merdeka. Tapi kalau kita hidup di dalam keluarga yang penuh kedamaian, kita bisa bernafas dengan lega. Itu sebabnya saudara, hiduplah di dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dengan kata lain, hadapilah peperangan rohanimu. Hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menyatukan hati untuk bersama-sama bersyafaat bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, pada saat ini kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia di dalam ulang tahunnya yang kali ini Tuhan. Kiranya Engkau terus tolong supaya Indonesia semakin tangguh di dalam memerangi pandemi COVID-19. Indonesia juga terus menggeliat untuk menjadi bangsa yang tumbuh sekalipun di tengah-tengah kesukaran yang ada. Pimpin para pemimpin kami, tolong untuk pihak-pihak yang sedang melakukan manuver-manuver untuk menggoncang bangsa Indonesia, berusaha untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang merugikan bangsa Indonesia. Tolong Engkau beri hikmat, Engkau beri kepekaan kepada pihak-pihak terkait yang terus mengawasi pergerakan-pergerakan yang ada, sehingga bangsa Indonesia bisa tetap menjadi bangsa yang berdiri dengan tegak. Tuhan, tolong beri hikmat kepada masyarakat juga supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia, khususnya Gereja Kristen Indonesia. Tuhan, yang sedang merayakan ulang tahunnya ini, kiranya Engkau juga tolong supaya Gereja Kristen Indonesia juga turut berkiprah menjadi rekan bagi pemerintah di dalam melaksanakan berbagai macam program yang menyejahterakan rakyat Indonesia.
Engkau beri hikmat kepada para pimpinan, baik di lingkup sinode maupun sinode wilayah ataupun lingkup klasis serta lingkup jemaat lokal. Tuhan, kiranya Engkau tolong para pimpinan gereja ini supaya bisa bergandengan tangan memikirkan berbagai kiprah pelayanan gereja yang bisa menjadi kontribusi secara nyata bagi perkembangan bangsa Indonesia. Tak lupa dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, baik sakit karena terpapar COVID maupun sakit karena penyakit yang lain. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau berkati semua makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Engkau berkati semua layanan medis yang diterapkan kepada mereka. Engkau berkati semuanya Tuhan, supaya bisa mendatangkan hasil yang terbaik. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sedang sakit ini, supaya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Demikian pula untuk anggota keluarga yang lain. Kiranya Engkau tolong, supaya mereka bisa bergandengan tangan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, mohon kiranya Engkau juga buka jalan Tuhan, supaya persoalan-persoalan ekonomi ini juga bisa diatasi bersama-sama dengan Engkau. Jangan sampai persoalan ekonomi membuat mereka saling menyalahkan, saling berkelahi satu sama lain, tetapi mereka boleh membawa persoalan ekonomi ini juga ke bawah kaki-Mu, digumuli bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami justru di dalam kesulitan-kesulitan yang ada, kami semakin menunjukkan dukungan kami satu sama lain. Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah kerinduan yang sudah kami nyatakan melalui doa kami pada saat ini. Sebuah doa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasar pada firman-Nya dalam Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Persembahan dapat kita berikan dengan cara, pertama, transfer ke rekening yang ada di layar. Kedua, pemindaian scan QR kode GKI Residen Sudirman. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan KJ 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, dan hijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam pekerjaan kami. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami. Bapa, pada hari ini kami mempersembahkan hasil yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menerima persembahan ini, agar persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus yang sudah memberkati kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan satu tekad untuk berderap bersama, bergandengan tangan dengan sesama saudara seiman, dengan anggota keluarga kita, untuk memberitakan kebenaran yang memerdekakan kita. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak, dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, kurangkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Ini adalah saat-saat di mana kita mengalami banyak tantangan, krisis, dan keputusasaan. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kondisi keuangan yang tak menentu, masa depan yang makin mengkhawatirkan. Namun, justru di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk semakin memancarkan kasih dan harapan bagi sesama. Inilah yang menjadi panggilan kita semua, sekaligus menjadi dasar bagi visi GKI Residen Sudirman tahun 2021 sampai 2024, yaitu menjadi gereja yang relevan melalui pemuritan dan kesaksian. Lalu, bagaimana cara kita mewujudkannya? Tahun ini, kita akan fokus untuk semakin peduli, saling memperhatikan dan mengasihi sesama melalui skala komunitas yang lebih kecil, yaitu life group, dan tertanam lewat firman yang berkesinambungan dan aplikatif di tiap minggunya. Tahun kedua, kita akan bertumbuh bersama, saling menguatkan dan memuridkan, sehingga kita dapat semakin serupa dengan Kristus. Tahun ketiga adalah waktu kita untuk berbagi. Saatnya kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Ini adalah saat kita untuk memulai. Ini adalah kesempatan kita untuk melakukan langkah-langkah kecil demi sebuah perubahan besar. Mari kita mulai dengan saling mengasihi dan saling peduli. Selamat memasuki dan menghayati The Year of Caring.